Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Mat IDN. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari soal SIMAK UI 2020. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like and subscribe channel Mat IDN dan jangan lupa untuk follow Instagram Mat IDN untuk soal dan pembahasan harian soal matematika. Soal yang pertama yaitu tentang peluang. Di sini ada dadu seimbang berisi 6 angka atau mata, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8 nih. Terus, nah ini ada dua kasus, yaitu pada pelemparan pertama jika muncul angka ganjil, maka angka ganjilnya bakal dikali 2. Sedangkan kalau munculnya angka genap, maka yang angka genap bakal dibagi 2. Oke, di sini kita bikin kasusnya dulu. Yang pertama itu kasus ganjil ya. Ganjil itu untuk dadunya cuma 1 sama 3 ya, matanya ya. Nah, kalau muncul ganjil di sini, maka nanti pada pelemparan yang kedua, ini pelemparan 1 ya, ini pelemparan kedua, maka si matanya jadi dikali 2 yang ganjilnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 6, 8 yang ganjil kali 2, jadinya 2, 2, terus ini 6, 4, 6, 8 nggak berubah. Oke, ini kasusnya yang pertama ya. Kasus yang kedua, itu kalau pada pelemparan pertamanya genap, genapnya ada 2, 4, 6, 8, maka nanti pada pelemparan kedua, dadunya yang genap dibagi 2. Berarti satunya tetap, 2-nya jadi 1, 3-nya tetap, 4-nya jadi 2, 6-nya 3, 8-nya jadi 4. Oke, ini dua kasusnya ya. Pertama, yang kedua. Oke, sekarang dia mau kalau dadunya dilempar 2 kali, nah kalau dilempar 2 kali berarti peluangnya bakal ada 2 ya. Ditanya peluang atau probabilitas bahwa angka 4 muncul pada pelemparan yang kedua. Nah, berarti kita harus memperhatikan si pelemparan yang kedua. Oke, pelemparan kedua yang ini, yang kanan ya. Kita mau muncul angka 4, nah berarti ini itu ya. Ada angka 4-nya di kasus yang pertama, di kasus yang kedua pun juga ada. Nah, gimana sekarang ngitung peluangnya? Nah, untuk ngitung peluang pastinya yang rumus biasa, yaitu kejadian A dibagi sama banyak kejadian keseluruhan atau ruang sampel ya. Dan juga biasanya untuk di peluang atau kaidah pencacahan, di soal kalau ada kata-kata atau bakal ditambah, dan kalau ada kata dan itu bakal dikali. Tapi terkadang kata-kata ini nggak muncul atau tersirat di soalnya ya. Oke, sekarang gimana nerjemahinnya? Peluang angka 4 muncul pada pelemparan yang kedua. Oke, karena dua-duanya nih kemungkinan bisa muncul angka 4, maka yang pertama ya harus pada pelemparan pertama itu harus ganjil. Ini pelemparan yang pertama ya. Nah, pasti karena dia ngelempar 2 kali, pasti dan pelemparan keduanya pasti mau yang angka 4. Nah, ini kasus yang pertama. Sehingga untuk ngitungnya tinggal peluang yang ganjil, karena dan ya, dikali sama peluang yang 4 pada pelemparan yang kedua. Nah, di sini ya. Oke, sama dengan ya, peluang ganjilnya pada pelemparan pertama ya. Perhatiin yang ini ya. Ya, ganjilnya kan ada 2. Berarti peluangnya ya 2 per, nah ini dadunya kan matanya ada 6, jadi 2 per 6. Dikali peluang muncul angka 4 pada pelemparan kedua kan ya 1 ya. 4 itu cuma 1. Per-nya ya juga 6 ya. Ini walaupun ada yang kembar tapi ini tetap sebagai sampelnya ya 2 kali ya. Jadi dihitung juga. Oke, tapi kan ada kemungkinan lain, yaitu peluang yang pelemparan pertamanya genap dan 4 pada pelemparan kedua ya. Sama dengan peluang yang genap pelemparan yang pertama dikali sama pada pelemparan keduanya muncul 4 ya. Oke, kita perhatiin kasus yang kedua. Genapnya kan ada 2, 4, 6, 8 berarti 4.
per 6 dikali sama pulang 4-nya juga. Ini cuma 1, 4-nya ya seper, totalnya 6 ya. Nah, ini tinggal hitung masing-masing, jadinya 2/36 sama 4/36. Nah, terus diapain? Apakah dua-duanya ini ditambah apa dikali? Nah, karena ini kemungkinannya, maka ini ditambah, yaitu pakai atau nih harusnya ya. Jadi, munculnya angka 4 bisa pelemparan pertamanya ganjil, atau pelemparan pertamanya yang genap, yang masing-masing udah kita hitung, makanya ini tinggal ditambahin aja. Jadi hasilnya adalah 6/36 atau seper 6. Jawabannya yaitu yang B. Seperti itu. Soal yang kedua adalah tentang pertidaksamaan. Oke, di sini diketahui ini X kurang dari itu, X lebih dari itu, katanya solusi dari pertidaksamaan pecahan ini ya. Pertanyaannya nilai B plus 5. Oke, karena ini bentuk pecahan dari pertidaksamaan, maka biasanya kita tinggal mencari penyebab 0 yang atas dan penyebab 0 yang bawah. Nanti tinggal diuji pakai garis bilangannya. Tetapi karena ini udah ada penyelesaiannya, nah ini sebenarnya tinggal masukin aja ya X-nya. Cuman nih pertidaksamaannya nih yang atas bentuk kuadratnya itu agak aneh ya. Anehnya kenapa? Coba kita cek. 2x kuadrat plus 2x plus 2. Nah ini nggak bisa difaktorin ya. Biasanya kalau yang nggak bisa difaktorin ini akan menuju positif doang atau negatif doang ya. Tinggal dimasukin aja, coba x-nya pasti ini positif ya. Nah, kalau tidak percaya bisa kita uji dengan ini ya. Kalau definite positif, A-nya ya positif dan D-nya kurang dari 0. B kuadrat min 4AC itu D ya. Atau kalau yang negatif itu A-nya kurang dari 0, D-nya juga kurang dari 0. Oke, si 2x kuadrat plus 2x plus 2 kita cek aja apakah dia benar selalu positif. Itu kan A-nya 2 ya. Pasti positif ya. B-nya 2, C-nya juga 2. Oke, sekarang kita cek D-nya, yaitu B kuadrat min 4AC. Sama dengan 2 kuadrat kurang 4 kali 2 kali 2. 4 kurang 16 min 12 ya. Nah, artinya D-nya juga kurang dari 0. Oke, karena A-nya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0, berarti ini kasus yang atas yaitu definite positif. Artinya apa? Artinya si atasnya itu selalu positif tuh, yang si 2x kuadrat itu ya. Positif dibagi, nah untuk yang bawah kita belum bisa nentuin karena B-nya kita belum dapat lebih dari 0. Nah ini artinya ya positif dibagi apa, hasilnya harus positif nih yang kanannya. Positif dibagi apa, harus positif, ya otomatis ya bawahnya juga positif. Artinya si x kuadrat plus bx plus 6 harus positif. Nah, ini kalau B-nya udah ada, ini sebenarnya tinggal kalian selesaiin aja pertidaksamaan kuadratnya. Nah, itu jawabannya. Nah, tetapi karena X-nya udah ada, tapi bentuknya juga B, nah ini sebenarnya tinggal kalian substitusi aja si X yang salah satu ini ya. Substitusi aja, anggap aja X-nya sama dengan, berarti min B, min 3. Bisa juga kalian pakai yang kedua nih ya. Oke, berarti X-nya kita masukin itu ke pertidaksamaannya, yaitu min B min 3 kuadrat plus B min 3 tambah 6. Oke, karena si X ini penyelesaiannya, ini kita ubah jadi sama dengan 0 aja ya. Diandaikan aja 0 ya. Oke, tinggal dihitung-hitung nih. B kuadrat plus 6B plus 9 min B kuadrat min 3B plus 6 sama dengan 0. Habis tinggal 6. Bukan. 6 kurang 3, 3B plus 15 sama dengan 0. Berarti 3B sama dengan min 15. B-nya min 5. Oke.
Dapat B-nya min 5 ya, tapi bukan tuh jawabannya. Maunya B plus 5 ya. Jadi B plus 5 sama dengan min 5 ditambah 5, yaitu 0. Nah, jawabannya itu 0 ya. Yang C. Seperti itu. Kalian juga bisa mensubstitusi yang X yang kedua ya, yaitu yang min B min 2. Pasti nanti dapatnya sama aja ya. Coba dicek. Soal yang ketiga adalah tentang lingkaran. Oke, perhatikan di sini ada lingkaran yang berpotongan sama segitiga ABC. Katanya panjang AB sama dengan BC. Ini segini 25. Ini juga 25 ya. Berarti si ABC sama kaki. Dan ada panjang AC 30. Segini 30. Terus BC sebagai diameter. Pasti ada pusatnya ya. Ini BC diameter. Terus lingkarannya memotong AB pada X. Nah, udah ada di gambar. Dan AC pada Y. Ya, udah ada. Maka pertanyaannya panjang XY berapa ya? Ini pertanyaannya berapa? Oke, kalau di lingkaran yang ada tali busur atau sudut keliling, maka kita bisa menggunakan beberapa sifat. Di sini kita jabarin sifat-sifatnya. Ada sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Yang pertama, sifat yang kedua ada sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran selalu membentuk 90 derajat. Ini 1, 2 sebenarnya sama aja. Yang ketiga, sudut keliling yang menghadap busur yang sama akan memiliki besar sudut yang sama. Dan yang terakhir, sudut keliling yang berhadapan akan memiliki jumlah sudut 180 derajat. Oke, ini berhadapan maksudnya yang pada segi 4 itu ya, yang berhadapan ya. Oke, perhatikan kita mulai dari mana. Nah, perhatikan segitiga sama kakinya. Kalau dari B kita tarik garis ke Y, apa hubungannya nih? Nah, BC kan diameter. Sehingga sudut B, Y, C ini dinamakan sudut keliling ya. Keliling. Oke, karena sudut si B, Y, C sudut keliling yang menghadap diameter, sehingga kita bisa pakai sifat yang kedua, yaitu ini 90 derajat atau tegak lurus. Oke, ini buat apa? Nah, buat tentuin bawahnya ya. Karena segitiga ABC sama kaki, maka nanti panjang AY sama dengan panjang YC, yaitu 15. Seperti itu ya. Karena sama kaki, maka si garis tegak lurusnya bakal membagi dua si garis AC. Oke, itu menggunakan sifat yang kedua. Oke, selanjutnya kemana? Nah, perhatikan sudut BCY ya. Sudut BCY. Nah, sudut BCY bisa dianggap sebagai sudut keliling juga. Sudut keliling. Dan perhatikan sudut BXY. Ini juga sudut keliling. Karena dia pada segi 4 XYCB, maka si BXY ini saling berhadapan ya. Berhadapan. Sehingga kita bisa pakai sifat yang keempat. Yaitu sudut ini sama sudut yang ini itu bakal jumlahnya 180 derajat. Nah, karena ini sama kaki, anggap aja ini alfa ya. Maka yang kiri juga alfa ya. Ini sama kaki ya, si ABC. Dan kita pakai sifat yang keempat, si BCY berhadapan sama BXY. Maka kalau yang ini alfa, maka ini jadi 180 kurang alfa. Tuh ya, ini kan kalau di total 180 derajat. Dan perhatikan, si AB kan garis lurus. Karena AB garis lurus, maka sudut yang ini nih, kalau atasnya yang ini nih 180 min alfa, maka yang ini juga alfa ya. Karena ini pasti di total jadi 180 derajat nih ya. Oke, udah deh.
Perhatikan ini alfa, yang ini juga alfa. Segitiga AYX itu bakal sama kaki ya. Karena sama-sama sudutnya alfa. Sehingga si X sama dengan si AY panjangnya, yaitu 15. Udah jawaban C. Seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Jikalau ada pertanyaan atau masukan atau kesalahan saya yang menghitung atau menulis, silakan komentar di kolom bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.